وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ
شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائك خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بعصمة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Artinya segala puji bagi Allah yang telah berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah atas junjungan kami Nabi Muhammad yang telah bersabda, sebaik-baik perempuan adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku telah diberi cinta kepada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan atas segala keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad penutup segala nabi-nabi dan rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkannya Rasul utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula ini adalah sebahagian daripada manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara hari ini kita berjalan dengan lancar dan berkah, dan juga mudah-mudahan dengan berkat karamah kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha, berkat daripada sahibul haul, mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia maupun akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita sekaligus juga menghauli Siti Khadijah, juga kita akan menghauli daripada haul Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, yaitu putri Rasulullah, dan juga haul daripada Al-Habib Abdullah Al-Andalus Al-Akbar, dan juga haul Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan juga haul daripada tuan guru kita, Guru Ahmad Zuhdianur atau Guru Zuhdi. Nah, jadi beberapa aulia Allah, orang-orang saleh yang kita hauli pada hari ini. Nah, mudah-mudahan kita beratakan hadir mendapatkan berkah daripada mereka sahibul haul, dan juga mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kesalahan kita zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita bertahan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bermula Siti Khadijah, beliau seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah, dan keturunan beliau adalah daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur di keagamaan yang Muhammad, dan diberi gelar dengan Al-Amin. Maka menawarkanlah Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangan beliau, dan dengan gembira diterimalah tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya.
Ketika sampai di Syam, semua dagangan Siti Khadijah habis lalu dengan untung yang banyak. Setelah itu kembalilah baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah, disambutlah oleh Siti Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan beliau dalam berdagang, maka tertanamlah di hati Siti Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi kepada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya adalah awan yang selalu menaungi selama dalam perjalanan, onta yang selalu tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Siti Khadijah kepada baginda Al-Amin. Nah, jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini adalah istri pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Khadijah ini adalah orang yang pertama kali membantu Nabi kita Muhammad, mengorbankan harta beliau, mengorbankan jiwa beliau untuk kemajuan agama Islam. Jadi kita sekarang ini yang merasakan Islam sampai kepada kita saat ini, itu adalah berkat daripada jasa daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jangan karena Siti Khadijah berani membantu Nabi Muhammad dengan harta beliau, dengan jiwa beliau, kita kada tahu apakah sekarang ini kita merasakan yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah, Siti Khadijah ini adalah ibu kita seberataan orang yang beriman. Nah, berkat beliaulah kita mendapatkan manisnya keimanan dan beragama Islam. Nah, jadi Siti Khadijah ini beliau seorang pedagang yang mana beliau ini menawarkan dagangan sidin kepada orang yang amanah. Jadi yang ditawari ini orang yang amanah, dan sidin pun Siti Khadijah ini seorang pedagang. Nabi Muhammad pun juga seorang pedagang yang amanah, Siti Khadijah pun juga seorang yang amanah. Jadi sama-sama orang yang amanah. Seandainya Nabi Muhammad itu ada amanah, nyaman aja Nabi Muhammad itu hendak mengambil harta Siti Khadijah. Tapi buktinya Nabi kita Muhammad SAW ketika membawa dagangan Siti Khadijah, keuntungan yang ditaksir oleh Siti Khadijah itu yang didapat oleh Nabi lebih banyak daripada perhitungan semula yang dihitung oleh Siti Khadijah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu orangnya amanah. Amanah itu artinya jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Bedanya antara amanah dengan sidik, kalau sidik itu sama artinya jujur juga. Kalau amanah itu maknanya juga jujur juga, tapi amanahnya jujur dalam perbuatan. Nah, kalau sidik itu jujur dalam perkataan. Nah, jadi semua harta Siti Khadijah itu digunakan oleh Nabi Muhammad berdagang dengan sebaik-baiknya. Taksiran Siti Khadijah yang tadinya keuntungannya sekian, tapi yang didapatkan oleh Nabi Muhammad lebih daripada itu, karena kejujuran Nabi Muhammad, karena keamanahan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan pulang yang bisa kita ambil pelajaran daripada Siti Khadijah ini, Siti Khadijah itu menyuruh Nabi Muhammad itu dengan upahan yang sesuai dengan gawian sidin. Dan mau upahnya pun Siti Khadijah ini sidin sebelum selesai daripada pekerjaan itu sudah ada jatah Nabi Muhammad yang diambil oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi kita Muhammad pun dalam hadis itu menyuruh, apabila kita misalnya menyuruh orang pegawai apa, misalnya jangan sampai ya Nabi Muhammad kering keringatnya, jangan sampai uyuhnya tuh sudah hilang hanya dijulung upahnya, jangan. Jadi apabila kita menyuruh orang pegawai ini, pegawai itu mau upah orang, jangan sampai keringatnya itu sampai kering sudah, jangan sampai orang itu sudah hilang uyuhnya hanya dijulungi upahnya, jangan. Nah, ini anjuran dari Nabi Muhammad. Apabila menyuruh orang itu, kita paham-paham lawan orang yang disuruh.
Jadi kadang-kadang tak mesti suruh terus, kadang 2-3 hari hanya di julung upahannya menurut. Nah ini kadang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Nah kemudian Siti Khadijah ini setelah beliau menyuruh Nabi Muhammad berdagang, kemudian membawa dagangan Siti Khadijah ke Syam. Akhirnya ketika datang ke Mekah itu Nabi Muhammad membawa keuntungan yang besar. Nah ketika itu tumbuhlah perasaan cinta di hati Siti Khadijah. Nah sebelumnya Siti Khadijah ini sudah ada sebelumnya bibit cinta lawan Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad ini orangnya amanah, melihat Nabi Muhammad ini orangnya tampannya luar biasa. Ditambah pulang cerita dari Maisarah, ujar Maisarah, aku Khadijah waktu mengiringi Nabi Muhammad ke Syam itu banyak kejadian-kejadian yang aku lihat yang luar biasa, yang di luar akal manusia itu pada mungkin terjadi, tapi terjadi ketika itu dengan Muhammad ini. Nah pada Siti Khadijah mereka melihat, aku lihat onta ini berjalan laju pada biasanya. Kemudian pulang perjalanan bumi ini dilipat untuk Nabi Muhammad. Bagi orang yang mungkin perjalanan sebulan, bagi kami lawan Muhammad ini setengah bulan sudah sampai. Ini yang saksikan langsung jalan saraf di perjalanan. Kemudian pulang setiap daun-daunan, pohon-pohonan, batu-batuan yang kami lewati itu semuanya mengucap salam lawan Muhammad ini. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Muhammad. Dan itu aku dengar dengan telingaku sendiri, kata Maisarah. Kemudian pulang aku melihat awan itu kemanapun Nabi Muhammad berjalan selalu yang mengiringi terus lawan Nabi Muhammad, kada pernah memisahi Nabi Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad ini kada pernah papan-pasan saja, kada pernah karena terik matahari itu kada pernah, karena awan selalu mau menaungi Nabi Muhammad. Tapi itu awan itu daripada kisahnya aja banglah, Allah hendak mengulah kisah aja Nabi Muhammad ini kada mungkin kepanasan karena selalu dinaungi awan. Tapi seandainya kan dinaungi awan pun Nabi Muhammad itu sedikit ada kepanasan juga. Kenapa? Matahari itu kalah cahaya dengan cahaya Nabi Muhammad. Makanya dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad itu ada pernah ditemukan bisi bayangan, ada pernah. Sahabat itu apabila berjalan lawan Nabi Muhammad bingung mencari di mana bayangan Nabi Muhammad. Jadi sahabat yang tiga ini bayanganku, ini bayangan ikan, bayangan Nabi Muhammad mana kada ada. Kenapa Nabi Muhammad kada bisi bayangan? Karena matahari itu kalah cahayanya dengan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang bisi bayangan itu kita nang kadep, jadi nang bisi bayangan kebanyakan bisi dosa kita deh. Lalu kadep apa timbul cahaya bayangannya di tengah matahari. Namun Nabi Muhammad yang bahasa kita tuh matahari yang kebanyakan lawan Nabi Muhammad. Nah, jadi awan itu cuma kisah Allah anak mengulah kisah aja, artinya dinaungi awan. Padahal seandainya ada dinaungi awan pun Nabi Muhammad gak ada kepanasan sini. Nah kemudian setelah itu Siti Khadijah tambah cinta pula, juga sudah cinta lawan Nabi Muhammad, mendengar kisah yang luar biasa Nabi Muhammad tadi. Akhirnya bertambah cinta lawan Nabi Muhammad. Nah akhirnya pelajaran kepada kita semua, apabila kita hendak tumbuh cinta kepada aulia Allah, hendak tumbuh cinta kepada orang-orang saleh, maka rancaki mendengar daripada sejarah orang saleh. Siti Khadijah beliau tumbuh cinta lawan Nabi Muhammad berkat beliau itu mendengar sejarah Nabi, berkat beliau mendengar kisah Nabi. Ya walaupun sebujurnya kisah yang didapatkan oleh Siti Khadijah itu bukan kisah dari orang ke orang lagi, tapi kisah yang memang langsung disaksikan beliau orangnya. Namun kita sekarang ini anak kita lawan Nabi Muhammad, rancaki mendengar sejarah Nabi, rancaki membaca buku-buku tentang riwayat Nabi. Kalau di zaman dulu itu ada mungkin orang itu kada cinta lawan Nabi Muhammad, amun wujudnya langsung dilihat. Bertamuan saban hari lawan Nabi Muhammad, kayak apa kada cinta. Rasul sahabat itu lawan Nabi Muhammad, melihat akhlak Nabi Muhammad, melihat perilaku Nabi Muhammad, mendengar ucapan Nabi Muhammad, tutur kata Nabi Muhammad. Jadi kada ada istilah mustahil benci lawan Nabi Muhammad itu kada ada. Orang yang benci lawan Nabi Muhammad itu memang orang itu kada dapat hidayah dari Tuhan. Memang orang yang sudah dikehendaki Tuhan yang kada beriman. Amun orang itu memang ada bibit-bibit cinta lawan Nabi Muhammad, bibit keimanan lawan Nabi, mau kadang pasti cinta lawan Nabi Muhammad karena melihat sosok perilaku Nabi Muhammad yang luar biasa. Jadi ulama mengatakan idza ahbabta salihin fa'lam anna fika khairun. Apabila engkau jadi ulama cinta kepada orang saleh, maka ketahuilah dalam dirimu itu ada kebaikan.
Jadi mun di hati kita nih ada cinta lawan orang saleh, mengganang lawan orang-orang saleh, mengganang lawan guru-guru, itu menunjukkan ciri kita ini ada punya kebaikan di hati kita. Tapi pula wa idza ahabbaka salihun fa'lam anna fika sirrun. Apabila orang saleh mencinta kepada engkau, ya ulama, ketahuilah bahwasanya dalam dirimu itu ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun kita cinta lawan orang saleh, namun kita cinta lawan orang saleh wajar. Kenapa? Karena memang orang saleh itu wajib kita cintai. Dan itu sebagai ciri bukti kita itu orang yang baik. Apabila cinta lawan orang saleh, cinta lawan guru-guru. Tapi yang luar biasa itu apabila orang salehnya cinta lawan kita. Nah ini yang luar biasa. Guru-guru kita atau misalnya guru kita misalnya menggadang lawan kita. Guru kita misalnya apabila di majelis kadang kita misalnya dicari sidin, nah itu luar biasa. Murid sampai dicari guru di majelis itu. Namun guru berada aja hadir gak pada hadir ke di majelis, guru berada aja. Nah itu berarti murid itu biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah murid itu dicari guru kemana si anu ya guru pada sing hadir ke majelis dicari guru. Nah berarti kita itu orang yang memang ada punya rahasia di hati kita. Makanya jadi ulama kita itu apabila mengambil hati atau mencari-cari celah untuk mengambil hati orang itu kada boleh sebujurnya. Tapi mengambil hati orang itu yang diperbolehkan adalah mengambil hati perguruan. Kita tuh misalnya mencari nama atau mencari pujian manusia itu kada boleh. Nah kita itu disuruh mencari pujian itu Allah yang memuji lawan kita. Tapi ada orang yang kita itu boleh mencari pujian seseorang. Siapa orang itu? Guru kita. Boleh kita misalnya berbuat sesuatu supaya guru ini cinta lawan kita. Kayak apakah kita berbuat sesuatu di hadapan guru tadi supaya cinta si lawan kita? Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau selain daripada guru, nah itu kada boleh. Karena itu larangnya kada ikhlas dalam beramal ibadah. Apabila anak ini misalnya melihat bina ada misalnya bagian bina bungas atau bina belayan kesagawian, nah itu mencari nama, mencari cinta seseorang itu kada boleh. Tapi kalau mencari cinta guru, sekalipun dia ulah-ulah bahasa kita, nah itu boleh aja. Karena ketika ulama cinta lawan kita, nah disitulah Allah meletakkan kebaikan lawan kita. Nah, kemudian setelah mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuat cinta Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cinta lawan Nabi Muhammad kita pada taala. Kemudian daripada itu menyuruhlah Siti Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, "Wahai baginda Al-Amin, apakah yang mencegah engkau daripada berkawin?" Maka dijawablah oleh baginda, "Aku tidak memiliki apa-apa." Nah ini setelah itu Siti Khadijah ini menyuruh utusan sidin yang pengeluaran Nafisah. Nafisah ini seorang perempuan utusan Siti Khadijah yang disuruh sidin untuk mendatangkan sidin kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat lain mengatakan Siti Khadijah langsung mendatang lawan Nabi Muhammad. Nah kemudian si Nafisah datang lawan Nabi Muhammad bertakwan, "Wahai Muhammad, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah atau yang membuat pian menjadi kada berkawin, kada kawin, kada kawin sampai wah ini kada sekawin aja kenapa?" Jawaban Nabi kita Muhammad, "Kenapa? Aku tidak bisa apa-apa," punya Nabi. Bahasa kita itu aku hendak kawin, tapi duitnya nang menjujur kada ada, nang jujur kan harta benda nanggasan diulah ongkos kawin kada ada. Itu jawaban Nabi Muhammad. Coba bayangkan Nabi Muhammad ini wajar sidin itu orang yang paling zuhud di dalam dunia, karena beliau memang tidak ada sedikit pun di hati cinta dalam dunia. Kemudian Siti Aisyah mengatakan seandainya Nabi Muhammad ini bergeretek di hati, hendak dunia bergereteknya di hati. Kalau usah diucapkan di montong, dunia itu menyasar sudah lawan Nabi Muhammad. Tapi Nabi kita Muhammad, beliau keadaan beliau dengan pas-pasan dengan dunia. Beliau kada hendak meminta harta dunia karena beliau memang tidak ada cinta lawan dunia. Nah, Nabi Muhammad padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, bahkan bukan nabi rasul biasa, imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi. Tapi beliau lebih memilih untuk hidup zuhud dalam dunia. Nah, setelah itu kata Nafisah kembali bertanya, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang akhlaknya baik, keturunannya mulia, elok rupanya, kaya raya, menginginkan diri engkau.
Nah ini jadi sudah pisah nih. Misalnya ada bang orang nih hendak beginian, hendak lawan pian, orangnya ini akhlaknya mulia, akhlaknya baik, keturunannya mulia, kemudian pulang bunga rupanya, kemudian pulang kaya raya, hendak lawan pian. Nah ini dari pujian napisah ini sudah tak kumpul berataan sifat-sifat perempuan yang disuruh Nabi Muhammad kita itu menikahi perempuan itu. Ujar Nabi tungkahul mar'ah li arba'in, perempuan itu dinikahi 4 sebabnya. Pertama di jamaliha, karena kecantikannya. Nah si napisah pun memuji perempuan yang hendak lawan pian itu Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad orangnya umas luar biasa. Kemudian wali nasabiha, keturunannya, ujar Nabi Muhammad. Si napisah pun memuji perempuan hendak lawan pian itu Nabi Muhammad orangnya keturunannya mulia. Kemudian pula yang ketiga wali maliha, karena hartanya. Dan Siti Khadijah ini pun dipuji oleh napisah, orangnya pula kaya raya. Dan yang keempat ujar Nabi Muhammad fadhfar bidzatiddin, taribat yadak, pilihlah orang yang kuat beragama, niscaya engkau akan beruntung. Dan pujian napisah pun ujar napisah perempuan yang hendak lawan pian itu orangnya akhlaknya baik. Akhlak ini bagian daripada agama. Nah jadi semua apapun sifat-sifat yang terpuji yang disifatkan oleh Nabi Muhammad tentang perempuan yang kita disuruh memilih untuk dinikahi, itu semuanya terkumpul dalam diri daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Nabi Muhammad bertanya siapakah orang tersebut? Nah, kemudian Napisah berkata dia adalah Khadijah. Nah kemudian setelah itu Nabi Muhammad berkomentar tentang Khadijah itu kayak apa orangnya. Ya Nabi Muhammad sesungguhnya aku lihat Khadijah itu seorang perempuan yang mulia. Nah ini mulia ini berdasarkan umum, mulia keturunan, mulia akhlak, mulia agama. Kemudian akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Jadi Siti Khadijah itu Nabi Muhammad aku lihat orangnya ada mau umpat-umpatan gawean orang jahiliyah. Padahal dikatakan di sekeliling rumah Siti Khadijah itu banyak berhala-berhala yang disembah-sembah oleh orang-orang Quraisy. Tapi Siti Khadijah sedikit pun di hati sidin kadada tagaretek hendak menyembah patung. Ada sedikit pun di hati beliau itu hendak menyembah berhala. Karena beliau memang orang yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Maha tahu yang lebih tepat, yang lebih pas untuk Nabi Muhammad itu jodohnya siapa? Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah itu dipelihara, dijaga oleh Allah daripada hal-hal yang tidak terpuji. Nah, di Al-Quran itu dikatakan la yankihu zaniyatan illa zanin atau musyrik lah. Yang menikahi perempuan penzina itu orangnya penzina juga. Yang menikahi laki-laki yang penzina itu perempuan yang penzina juga. Artinya orang yang baik itu akan dijodohkan kepada orang yang baik. Apabila kita hendak mendapatkan jodoh yang mulia seperti Siti Khadijah, maka berakhlaklah seperti akhlak Nabi Muhammad. Apabila seorang perempuan hendak mendapat jodoh yang kayak Nabi Muhammad, maka berakhlaklah seperti akhlak Siti Khadijah. Karena orang itu dijodohkan sesuai dengan keadaan dirinya. Dan pasangan yang kita lihat dari pasangan diri kita itu itulah gambaran akhlak kita. Karena perempuan itu kan diambil daripada tulang rusuk kelakian. Itulah gambaran daripada akhlak kita. Kemudian Siti Khadijah akhirnya beliau mendapatkan keberuntungan. Akhirnya beliau kawin dengan Nabi kita Muhammad Al-Amin Khairul Bariyah. Nah, akhirnya Nabi kita Muhammad kawin dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan kemudian Nabi kita Muhammad beliau kawin dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun dan Khadijah ketika itu berumur 40 tahun. Maka mengadakanlah Nabi Muhammad walimah ataupun bahasa kita walimahnya resepsinya nih, selamatannya dengan menyembelih 2 ekor onta. Jadi selamatan sidin itu hari Nabi Muhammad menyembelih onta 2 ekor. Dan itu dalam riwayat harta yang digunakan Nabi untuk menjujur Siti Khadijah. Nah 400 dirham itu adalah daripada duit paman-paman sidin berkumpulan. Kalau warga sidin berkumpulan dasar menjujurkan Nabi kita Muhammad. Namun Nabi Muhammad sidin kada bisa apa-apa, anak yatim. Dan kemudian sidin menyembelih 2 ekor onta ya. Dan adalah Siti Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang daripada Gua Hira. Nah, ini akhlaknya Siti Khadijah melawan laki kan. Sijil selain membantu dari segi harta untuk apa? Untuk dakwah agama, beliau pun juga berkorban dengan jiwa sini. Jiwa tenaga sini gunakan untuk membantu Nabi Muhammad berkhadam lawan Nabi. Jadi kemanapun Nabi Muhammad itu beliau berangkat diiringi oleh Siti Khadijah. Selama Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira, di Gua Hira itu Siti Khadijah bisa mengisiin Nabi Muhammad makanan sampai beberapa hari. Apabila misalnya sampai 3 hari dan dihitung 3 hari misalnya belum datang Nabi Muhammad, berangkat Siti Khadijah mulai rumah Sidin menuju ke mana, ke Gua Hira tadi mengantar makanan. Jadi perjuangan Siti Khadijah adalah ketaatan Sidin membantu Nabi Muhammad beribadah kepada Allah. Nah, seharusnya kayak tujuan kita tuh bisi pasangan yang lelah saling bantu membantu. Apabila laki misalnya hendak beribadah, nang bini menyiapkan apa jadi kita menyiapkan kesan laki kesan beribadah. Kadang-kadang jeburu berhari laki pindah ketimbul bercangkal ibadah untuk mengaji di pengajian ya, untuk bercangkal malam anak tahajud. Pasang tapi malam hari jam 2 jam 3 malam anak tahajud. Diperhutinya oleh bini, tarik bini tapi tahu doe apabila abahnya bertahajud kita bercangkal di penahajud di ulun jalannya. Bini jangan paham ya lah. Bini seharusnya apa melihat lagi bercangkal ini jadi semangati ya lah. Ayo banyak dia doakan ulun mudah terbuka hati juga kayak biar. Ini kan kadang-kadang orang bini nang was-wasi ya lah. Atau bininya nang pindah cangkal ke ibadah nang laginya nang melihat. Ada juga nang kayak itu. Nah kemudian Siti Khadijah ini beliau sampailah masanya Nabi kita Muhammad beliau bertemu dengan Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda Nabi Muhammad dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah selimutilah aku, wahai Khadijah selimutilah aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawablah Khadijah dengan kasih sayang, lembut dan bijaksana, demi Allah sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selama-lamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahim. Engkau telah memuliakan memberi makan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah kepada orang yang miskin. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapatkan kegembiraan. Demi Allah aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman dan telah sekarang sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar kepadaku oleh seorang rahib Buhairah dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Maka alangkah sempurna akal dan ilmunya Siti Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur, menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan, membenarkan apa yang terjadi kepada baginda. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril, pulanglah Nabi Muhammad ke rumah dengan gemetar, mengisahkan lawan Siti Khadijah. Wahai Khadijah, punya Nabi Muhammad selimuti aku. Wahai Khadijah selimuti aku, karena aku sudah melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi Siti Khadijah ketika itu ucapan beliau itu malah menghibur Nabi Muhammad supaya si Nabi kita Muhammad ini sampai gemetar. Ucapan beliau nampak ujar Siti Khadijah, pian ini orang yang jujur, pian ini orang yang bijaksana, pian ini adalah orang yang atuju menyambung silaturahim. Macam-macam pujian Siti Khadijah. Dan ulun yakin kata Siti Khadijah, pian inilah orang yang diinginkan oleh Allah menjadi penutup Nabi dan Rasul, dan pian inilah Nabi akhir zaman. Jadi yang pertama-tama kali beriman lawan Nabi Muhammad, mengucap syahadat di hadapan Nabi Muhammad adalah istri beliau Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nah, ini luar biasa Siti Khadijah, orang yang pertama kali beriman lawan Nabi. Nabi Muhammad ini sebelum menjadi Rasul, Sidin itu kada bisa membaca, kada bisa menulis, umi.
Bayangkan biar kurang bahari itu beriman lawan Nabi Muhammad itu sampai terbuka hati itu beriman kepada Nabi Muhammad, itu memang dasar bunyi-bunyi hidayah Tuhan. Kenapa? Karena mengaku Nabi Rasul ini orangnya kada bisa membaca, kada bisa menulis. Bayangkan misalnya wah ini ada orang datang ke kampung kita mengaku ulama, mengaku apa tuan guru, tapi pada disuruh membaca Quran kada bisa, disuruh menulis kada bisa. Amun percaya lawan si orang itu ulama, dasar bunyi-bunyi orang itu dapat petunjuk bujur-bujur gitu, atau bunga sama sekali ya Allah. Tapi lawan Nabi Muhammad ini orangnya kada bisa membaca, kada bisa menulis, itu adalah mukjizat kesan Nabi Muhammad, kemuliaan kesan Nabi Muhammad. Lain lawan kita ini kada bisa membaca, kada bisa menulis, itu aib bagi kita, kekurangan bagi kita. Seandainya Nabi Muhammad itu bisa membaca bahari sebelum menjadi Rasul, bisa menulis sebelum menjadi Rasul, pasti tuduhan orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Nabi Muhammad ini menerima wahyu itu pasti adalah contekan daripada kitab-kitab bahari. Pasti Nabi Muhammad ini Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu pasti adalah ambilan daripada kitab-kitab yang bahari-bahari. Buktinya beliau bisa membaca. Tapi Nabi kita Muhammad beliau membaca Al-Quran, mewahyukan firman Allah, itu memang murni adalah hidayah Tuhan, pemberian daripada Allah yang menunjukkan Nabi Muhammad itu bujur-bujur seorang Nabi dan Rasul. Jadi namun orang yang beriman lawan Nabi Muhammad tidak sebujur-bujur orang yang cinta lawan Nabi, orang yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah daripada keistimewaan Siti Khadijah ini adalah awal-awal orang yang masuk Islam, maka dengan sebab imannya Siti Khadijah Allah ringankan semua beban yang ada pada baginda Rasulullah. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmah membantu kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkannya Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha, keturunan beliau terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar Sayyidatul Tahirah, dan masyhurlah beliau dipanggil dengan Al-Kubra, dan nasab beliau pun bertemu dengan nasabnya Rasulullah pada datunya Qusay. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi nasab Siti Khadijah ini bertemu lawan nasabnya Nabi pada tuan Nabi Muhammad yang banggaran Qusay. Dan kalau kita lihat sini nasab Siti Khadijah lawan Nabi ini nang kaparat adalah Siti Khadijah cuma 4 orang aja, Khuwailid, Asad, Abdul Uzza, 5. Nah kalau Nabi Muhammad bareng itu Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Jadi nang kaparat siapa? Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini dari segi nasab sebegitu kaparat, lebih parah daripada Nabi Muhammad sampai kepada Qusay. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah ini termasuk daripada Ahlul Darab, yaitu pangkatnya seorang wali yang apabila ditawasuli dipanggil nama beliau dengan panggilan ya Ummana Khadijah Al-Kubra, wahai ibu kami Khadijah Al-Kubra, maka hadirlah rohani beliau. Nah jadi Siti Khadijah ini pangkat kewalian sini itu adalah Ahlul Darab. Ahlul Darab ini seorang wali yang apabila dikiau ngaran sidin, ditawasuli sidin, nah maka hadir sidin, siapapun yang mengiau pasti hadir. Tapi dengan syarat sebelum mengiau itu tawasul dulu. Tawasul itu dalam artian baca apa, Fatihah apa, baca bacaan apa misalnya hanya dikiau ya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra atau ya Ummana, wahai ibu kami Khadijah Al-Kubra. Nanti insyaallah Khadijah hadir menemui orang yang memanggil nama sidin. Apalagi nama memanggil nama sidin ini orang yang memang sudah rancak mengiau nama sidin, orang yang memang rancak memuji-muji sidin. Nah kayak gitu membaca manaqib Siti Khadijah ini kan termasuk kita memuji Siti Khadijah. Insya Allah Siti Khadijah itu pinandu dalam kita keberadaan. Nah hadir hari ini hadir kita keberadaan sini pinandu Siti Khadijah oleh Siti Khadijah tanggal 11 hari ini nih buat batik, buat sekitar batik mengadakan acara haul di sini. Nah itu pinandu sih dalam kita keberadaan. Nah insya Allah dalam keadaan apapun genting sekalipun panggil aja kan Siti Khadijah, ya insya Allah hadir sini. Dan setiap wilayah itu biasanya ada Ahlul Darabnya. Setiap wilayah itu ada Ahlul Darab. Pangkat wali Ahlul Darab itu pasti ada di Marabahan, ada Ahlul Darabnya.
di Banjarmasin ada ahlul darabnya, di Martapura ada ahlul darabnya. Nah makanya orang-orang guru-guru biasanya sebelum membaca kitab biasanya ada tawasulnya itu ya ahlul darab, ya ahlul nur, ya ahlul naubah, ya ahlul nur, itu semuanya adalah izin lawan orang-orang yang ada pangkat ahlul darab di situ. Yang kita ajak mendengar kalau guru Yanur itu kan sebelum ceramah sih dia ya ahlul darab, ya ahlul nur, ya ahlul naubah. Itu termasuk adalah tawasul yang bahari pernah diajarkan guru Zongkol, guru Munawar pernah mengajarkan itu sebelum kita menceramah, sebelum kita memulai pengajian. Nah maka baik dipanggil dengan sebutan penyaring tadi atau di hati kita, wahai ahlul darab, wahai ahlul naubah, wahai ahlul batin, izin lawan pian ulun hendak berceramah, ulun hendak membaca kitab, tolong izinakan ulun. Nah itu salah satu di antara adab kita apabila di kampung orang berceramah, berizin lawan ahlul darab di dalam situ. Dan keistimewaan Siti Khadijah, beliau orang yang mempunyai ilmu dan akal yang sempurna. Beliau memiliki akhlak yang baik, terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai parasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat. Beliau memiliki kecantikan yang sempurna. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah, beliau adalah orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta, pembantu perniagaan yang berhasil, sehingga semua harta beliau diserahkan kepada Rasulullah untuk dakwah agama Islam. Nah jadi harta beliau yang dahulunya sebelum kawin lawan Nabi Muhammad yang dikatakan 2/3 kekayaan kota Makkah milik Siti Khadijah, itu semuanya habis diserahkan beliau untuk Nabi Muhammad. 2/3 itu kalau kita duitakan umpamanya 3 miliar duit di Makkah itu berarti itu 2 miliarnya itu milik Siti Khadijah, 1 miliarnya itu milik orang Mekah berarti. Nah jadi 2/3 kekayaan kota Mekah itu milik daripada Siti Khadijah. Tapi kawin lawan Nabi Muhammad, harta beliau dijolong ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan menggunakan kemana untuk berdakwah agama Islam. Dan Nabi Muhammad itu orangnya amanah. Sebabnya jika seandainya Siti Khadijah diberi menjulung harta sin kepada orang yang ada amanah, mungkin harta sin itu kemanakan dipakai orang yang lain. Kita tuh misalnya diberi orang duit banyak, misalnya kita tidak ada amanah, diri kita sugih misalnya dijulung diri kita lawan kita, banyak duit naga serbian pada Allah apa. Tapi nang lagi di orang yang ada amanah dibawanya kawin mendadak aja pernah bagi bini beneran. Tapi si Nabi kita Muhammad itu dijulungi harta oleh Siti Khadijah habis dijulung si berataan digunakan Nabi Muhammad untuk berdakwah agama Islam. Ditukarkan sidin ke kuda, ditukarkan sidin ke pedang, ditukarkan baju besi dan macam-macam untuk peralatan perang. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah, beliau orang yang sangat kaya raya dan pemurah. Dan kemudian Siti Khadijah ini selalu menghibur, menyenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu ataupun berbuat jahat terhadap Rasulullah. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun bersama baginda menjalani rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama 24 tahun berumah tangga lawan Nabi Muhammad, Siti Khadijah ini sekalipun tidak pernah menyakiti hati Nabi. Jadi hati Nabi Muhammadnya tidak pernah tersakiti oleh Siti Khadijah, apalagi jasadnya Nabi Muhammad. Mulai ini yang Allah ada kesalahan itu kan, misalnya bini nak ada baik nih, sudah hati itu sakit hati laki misalnya, kadang-kadang ada bini yang wali mengapek lawan laki. Nah ini katulahan, bunyi-bunyi katulahan yang Allah sedangkan menyakiti hati laki itu sudah katulahan lawan laki, apalagi sampai wali mengapek lagi atau meninjak lagi misalnya. Hanya bahari guru menawar pada Tuan Sidin atau guru Kasful Anwar kan, saban malam apabila malam hari hendak kuringan bagi bini pemaaf-maafan lawan lagi bini umanya, aku minta maaf menyalah hari ini apabila salah lawan nikah. Kalau kita terujak-rujak nikah menjadi menawar hari kalau lagi rancak terujak-rujak lagi mohon maaf menyayai lawan nikah. Nah bini kayak itu juga pulang minta maaf abahnya lah aku lawan nikah kalau bini rancak tak kapek-kapek nikah macam-macam. Nah itu seban malam jadi guru menawar kepada Tuan Sidin atau Kasbol itu apabila hendak kuringan malam hari mohon maaf lawan bini lawan laki. Dan keistimewaan Siti Khadijah ini orang yang diberi pangkat oleh Allah afdalu wa sayyidatul nisa'il alamin, yaitu istri yang paling utama daripada istri-istri baginda, dan semua anak-anak baginda pun dilahirkan daripada Siti Khadijah, melainkan Ibrahim maka dari Mariatul Qibtiyah.
Inilah anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Siti Khadijah. Pertama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah Zahra. Semua anak-anak baginda masuk Islam dan berhijrah bersama-sama baginda ke Madinah. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah, beliau selalu menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda berkhalwat di Gua Hira. Maka dengan setia beliau menunggu baginda pulang, dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mengantri makanan untuk baginda Rasulullah. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah, beliau mendapatkan ucapan dan kiriman salam daripada Allah dan dari malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar daripada Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat daripada mutiara. Nah, ini kehebatan Siti Khadijah. Ini sindir belum meninggal sudah ada janji Nabi Muhammad, ujar Nabi Muhammad, jika Khadijah sudah disiapkan Allah istana dalam surga. Maka istana ini pulang sebagian terbuat daripada mutiara. Jadi bahan bangunannya itu bukan daripada bata ataupun papan, tapi terbuat daripada mutiara sebagian istananya. Untuk siapa? Untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan Siti Khadijah ini termasuk orang yang sering mendapatkan ucapan salam daripada Allah. Nabi Muhammad sering menyampaikan salam Allah untuk Siti Khadijah. Dan Nabi Muhammad juga sering menyampaikan salam, ucapan salam daripada malaikat Jibril untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah, beliau sangat dicintai oleh Rasulullah. Ujar Nabi, sungguh aku telah diberi cinta kepada Khadijah, dan aku cinta kepada siapapun yang cinta dengan Siti Khadijah. Nah, ini kita pegang hadis Nabi Muhammad ini. Ujar Nabi Muhammad, aku ini cinta ujur lawan Siti Khadijah, dan aku pun dan Nabi Muhammad cinta kepada siapapun yang cinta dengan Siti Khadijah. Amun kita misalnya anak mencintai Nabi Muhammad, mungkin ada bujur cinta lawan Nabi Muhammad. Dan apabila kita hendak mendapatkan cinta Nabi Muhammad jauh, kenapa? Karena kita rancak melanggar perintah Nabi Muhammad. Tapi ada jalan kita itu supaya mendapatkan cinta langsung Nabi Muhammad. Jalannya itu adalah mencintai Siti Khadijah. Apabila cinta dengan Siti Khadijah, ucapan Nabi Muhammad dalam hadis, kata Nabi, aku cinta lawan orang tersebut. Nah, bukti kita cinta lawan Siti Khadijah, saban bulan kita membaca Siti Khadijah. Nah, kita hauli sidinnya kalau kita baca tahlil ke sendiri. Nah, alhamdulillah kita sudah berjalan berapa tahun? Mulai tahun 2015 sampai wahid ini sudah kita membaca manaqib Siti Khadijah saban bulan. Nah, insya Allah itu menjadi bukti kisah kita pada taat desa Batik ini termasuk orang yang dicintai oleh Siti Khadijah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bukan bisa batiknya bertaat, insya Allah nama-nama hadir mengobati haul Siti Khadijah. Insya Allah kita beromongan kita bertaat masuk surga bersama Siti Khadijah, bersama Nabi Muhammad SAW. Dan juga baginda Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan Siti Khadijah, menghormati keluarga Siti Khadijah, mengirim hadiah, dan terkadang baginda menyembelih kambing, kemudian membagi-bagi dagingnya kemudian kepada keluarga Siti Khadijah. Dan baginda sering menyebut kebaikan Siti Khadijah serta memuji, bercerita keistimewaan dan kelebihan Siti Khadijah. Dan baginda tidak pernah bosan-bosan sekalipun lama dan panjang, dan baginda selalu mendoakan serta memintakan ampun kepada Allah untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Tidak pernah beliau meninggalkan baginda ketika baginda diasingkan oleh orang kafir sekalipun. Beliau selalu menemani, menghibur baginda, sekalipun umur beliau lebih daripada 60 tahun karena cinta dan sayangnya kepada baginda. Kurang lebih 3 tahun beliau diasingkan bersama baginda. Siti Khadijah dengan sabar dan ridha merasakan lapar dan haus manakala makanan dan minuman tidak ada. Maka seyogianya kita umat Islam menundukkan kepala, mengingat kebesaran dan kemuliaan Siti Khadijah yang membantu dan membela serta menghibur Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam di Makkah. Seperti sabda Rasulullah, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripada Khadijah. Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang-orang kafir kepadaku. Khadijah telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Khadijah telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusir diriku. Khadijah telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku. Khadijah telah memberi keturunan kepadaku, sedangkan istri-istri yang lain tidak. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah, ketika beliau akan meninggal, Rasulullah menghibur, memberi makan buah anggur yang dibawa malaikat daripada surga. Maka inilah sebahagian keistimewaan Siti Khadijah.
Kesimpulannya bahwa keistimewaan beliau tidak dapat dihitung, manaqib beliau tidak dapat dibatasi karena titik beliau selalu dipuji dan diceritakan kebaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bermula rumah Siti Khadijah sebaik-baik tempat setelah Masjidil Haram, seperti kata sebagian ulama, karena di rumah itulah turun malaikat Jibril membawa wahyu dan tempat Rasulullah beribadah dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah. Kemudian Siti Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Mu'alla yang dikenal dengan kampung Hajur. Maka dengan kasih sayang turun langsung baginda meletakkan jasadnya Siti Khadijah, meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau daripada istri-istri yang lain, dan beliau wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dengan berkat karamah Siti Khadijah, dengan berkat awliya Allah wassalihin, dengan berkat orang-orang saleh, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, baik hajat urusan dunia maupun hajat urusan akhirat. Wabil khusus semua kita yang hadir pada hari ini mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan meratakan dengan berkat Siti Khadijah kita diwaskan oleh Allah rezeki yang halal, banyak dan juga berberkah, dan dimudahkan kita beliau ziarah ke makam Rasulullah dan Siti Khadijah, dan juga berkah mudah-mudahan kita berkah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bebas hisab. Ala hadiniyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil